Corona atau biasa disebut dengan COVID-19 ini sebuah wabah yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, khususnya Indonesia yang menjadi salah satu negara terdampak dari virus ini. Semua orang, mulai dari kalangan atas, menengah, hingga kalangan bawah, seperti pegawai sipil, para dosen, pedagang, buruh pabrik, dan juga pekerja swasta lainnya merasakan dampak dari pandemi ini. Bahkan, sampai banyak pekerja swasta di beberapa pabrik yang terkena PHK karena pandemi ini. Apalagi dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan adanya pembatasan sosial berskala besar atau sering kita dengar dengan PSBB, di mana semua kegiatan yang harus dikerjakan di luar rumah kini harus dikerjakan di dalam rumah saja. Dampak corona yang terjadi di Indonesia menjadikan perekonomian negara semakin berkurang dan terpuruk. Seperti harga pangan yang kini meroket, yang mengakibatkan para pedagang di pasar banyak yang mengeluh tentang kenaikan harga bahan pokok ini. Pembeli merasakan tingginya harga bahan pokok, dan penjual juga merasakan dari segi laba yang mulai berkurang, serta pembeli di toko mereka yang mulai merosot drastis. Banyak sekali orang yang memilih untuk belanja online dari rumah karena mereka enggan keluar rumah dan pergi ke tempat umum seperti pasar dan swalayan. Alhasil, dari pasar tradisional mengalami penurunan karena sedikit terkalahkan oleh pasar modern yang dapat dijangkau oleh siapapun dengan cukup menggunakan handphone yang dia miliki saja. Bersamaan dengan kebijakan PSBB dari pemerintah, membuat dampak dari corona di kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan ke bawah benar-benar dirasakan. Tak hanya masyarakat yang bekerja saja yang merasakan dampaknya. Banyak pelajar dan mahasiswa yang merasakan dampak dari pandemi ini. Mulai dari belajar di rumah dan semua kegiatan praktikum yang sebenarnya harus dilakukan di kampus harus ditunda, bahkan dilakukan di rumah. Karena pandemi ini juga, semua di kalangan atas, menengah,
dan kalangan bawah, bahkan seperti orang tua, anak muda, dan orang dewasa dituntut untuk menjadi orang yang kreatif dan dapat merubah pola kebiasaan sehari-hari mereka. Dapat kita lihat dari video ini, yang dahulu orang tak merasakan ketakutan untuk bersosialisasi dengan orang lain, tapi akibat pandemi COVID-19 yang merubah semuanya. Kini ada rasa kekhawatiran jika kita sedang bersosialisasi dengan individu lain. Dan juga yang dahulu saat keluar dari rumah tak pernah memiliki rasa takut akan hal apapun. Namun sekarang kita harus membiasakan keluar rumah, membawa pelindung diri agar terhindar dari virus yang kejam ini. Kita harus memakai masker, membawa hand sanitizer, dan sering melakukan cuci tangan. Di balik derita masyarakat yang terjadi sekarang, banyak juga orang-orang yang memiliki rezeki lebih untuk saling menolong sesama. Banyak orang yang mencoba hal baru selama penerapan PSBB ini, seperti menjual kue dan membuka small business. Dengan cara seperti itu, kita dituntut untuk kreatif agar jika suatu hal yang biasanya kita lakukan harus tiba-tiba berhenti dan tidak melakukannya lagi, kita harus berani memulai hal baru dan beradaptasi, serta keluar dari zona nyaman kita dahulu. Tak sedikit pula banyak sekali orang yang masih peduli terhadap lingkungan di saat adanya pandemi COVID-19 ini. Mulai dari menyediakan pelayanan tes COVID, bantuan sembako, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah setempat. Untuk melawan virus ini, kita harus berterima kasih kepada tenaga medis yang selalu setia mendampingi kita untuk melawan virus ini. Mereka rela tidak pulang dan memakai APD lengkap berjam-jam demi membantu kita untuk melawan virus COVID-19 ini. Para tenaga kesehatan ini adalah pahlawan yang sesungguhnya pada masa sekarang. Bukan senjata laras panjang, namun jarum suntik yang tajam.